Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat khasiat tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di sini. Semoga sehat semua ya. Besar harapan dan doa saya, semoga saudara sekalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 10 ciri-ciri wanita pengikut Dajjal di akhir zaman. Kemunculan Dajjal menjadi pertanda besar akhir zaman yang tandanya sudah sampai pada ciri-ciri hari kiamat yang nyata. Fitnah Dajjal menjadi godaan bagi seluruh umat Islam karena ia berusaha menjerat umat manusia untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ia menyebarkan fitnah ke seluruh isi bumi yang menjadi salah satu kesaktiannya. Kemunculannya menjanjikan kebahagiaan untuk pengikutnya yang terlihat sebagai surga di mata manusia, padahal itu adalah neraka, dan memperlihatkan neraka bagi mereka yang menolak untuk menjadi pengikutnya, yang sesungguhnya neraka yang diperlihatkan Dajjal itu adalah surga bagi umat Islam yang sesungguhnya. Berdasarkan hadis, golongan yang menjadi pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi, kelompok Khawarij, pelaku bid'ah dan kesesatan, setan, tukang sihir, dan pemuas nafsu syahwat. Berikut juga ada ciri-ciri wanita pengikut Dajjal di akhir zaman yang perlu diketahui agar wanita bisa memperbaiki diri agar terhindar menjadi pengikutnya. Yang pertama, tabarruj dan suka pamer. Tabarruj adalah wanita yang suka memamerkan atau melihatkan perhiasan mereka, suka dan terlena dengan dunia dan bersenang-senang karena dorongan hawa nafsu dunia yang besar, melupakan dan berpaling dari akhirat yang menjadi dunia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita harus tahu cara menghindari sifat itu atau sifat pamer ini. Yang kedua, berpakaian tapi telanjang, yaitu wanita yang berpakaian ketat, membentuk dan menonjolkan lekuk tubuh, menggunakan bahan pakaian yang tipis dan transparan, serta pakaian yang tidak menutup auratnya dengan baik. Wanita yang berpakaian seperti ini yang menjadi ciri-ciri wanita pengikut Dajjal. Sementara wanita dalam Islam diwajibkan untuk menutup auratnya. Yang ketiga, kufur kepada suami. Masih sering mengumpat dan tidak bersyukur kepada suami atas apa yang telah diberikan. Hati-hati, karena ini termasuk pada salah satu ciri wanita yang menjadi pengikut Dajjal. Padahal kewajiban wanita setelah menikah itu harus taat kepada suami, memperlakukan suami dengan baik dan menjaga kehormatan suami. Yang keempat, wanita yang meninggalkan sholat. Kewajiban utama kita sebagai umat Islam adalah melakukan ibadah sholat 5 kali sehari. Wanita yang sering meninggalkan sholat
dan mengacuhkan suara adzan, maka termasuk pada pengikut Dajjal sebagaimana penghuni neraka. Tidak hanya untuk wanita saja, namun untuk laki-laki juga. Yang kelima, wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongannya. Maksudnya adalah wanita yang rajin membaca Al-Quran, namun hanya sebatas membaca saja dan tidak meresapinya ke dalam hati, sehingga menunjukkan wanita yang gemar membaca Al-Quran namun akhlaknya tidak terpuji dan masih saja melakukan perbuatan tercela. Yang keenam, wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal, yaitu wanita yang tidak takut dengan kedatangan Dajjal dan tidak memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ia tidak peduli dengan fitnah Dajjal, dan orang seperti itulah yang disukai Dajjal untuk menjadi pengikutnya. Yang ketujuh, wanita yang murtad. Wanita yang memilih untuk keluar dari menganut agama Islam karena berbagai sebab dan faktor, maka kelak akan termasuk kepada golongan dari pengikut Dajjal. Jika tidak ingin menjadi bagian dari golongan ini pada akhir zaman, maka perkuatlah iman dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terbebas dari fitnah Dajjal. Yang kedelapan, suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong. Wanita yang suka berbohong dan berbicara tidak sesuai fakta dan termasuk pada golongan pengikut Dajjal. Seperti yang diketahui, fitnah Dajjal akan memutarbalikkan fakta untuk menyesatkan manusia agar menjadi pengikutnya ke neraka. Oleh karena itu, wanita yang suka menggosip, memfitnah, dan berkata dusta akan menjadi bagian dari pengikut Dajjal. Ini juga yang menjadi alasan kenapa perempuan lebih banyak masuk ke dalam neraka. Suka berkata dusta merupakan ciri orang munafik, dan bahaya menjadi orang munafik dan akibat orang yang sering berbohong adalah ia akan masuk neraka. Yang kesembilan, suka mengadu domba. Wanita yang suka mengadu domba sehingga menimbulkan permusuhan juga menjadi ciri-ciri wanita pengikut Dajjal. Seperti suka menyampaikan kata-kata dari orang lain yang akhirnya memicu perdebatan dan pertengkaran. Itulah mengapa diam itu emas, dan cukup diam jika mendengar seseorang berkata buruk terhadap orang lain yang juga teman kita. Yang kesepuluh, merasa paling suci dan paling benar. Hal ini seringkali terjadi tanpa disadari ketika melihat seseorang dari luarnya saja atau hanya mengenal sekilas saja. Dengan begitu, kita langsung saja beranggapan bahwa diri kita lebih baik dan lebih suci daripada orang tersebut. Hal ini sama saja dengan menyombongkan diri dengan merasa paling benar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 ciri-ciri wanita pengikut Dajjal yang harus kita waspadai. Sebagai wanita, hendaknya kita menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerat menjadi pengikut Dajjal. Cara agar tetap istiqomah adalah dengan selalu tambah keimanan dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terbebas dan terlindung dari fitnah Dajjal. Sekian kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar
datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.